Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Sutina Huta Barat, NIM 1920500005. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak adalah kekuasaan atas suatu benda yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu dari orang lain. Hak adalah hal yang mutlak menjadi milik pribadi kita dan penggunaannya tergantung diri kita sendiri. Misalnya, hak untuk hidup. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang dan telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Adapun jenis-jenis hak warga negara berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pada pasal 28 ayat. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah terdapat pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya terdapat pada pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum terdapat pada pasal 28D ayat 1. Dan adapun kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berisi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati HAM orang lain. Pasal 28 ayat 1 berisi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 28 ayat 2. Manfaat yang dapat dicapai jika keseimbangan dibuat antara hak dan kewajiban warga negara ada 4. Yang pertama, berkurangnya tingkat pengangguran. Maksudnya bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan mata pencarian yang memadai. 2. Hukum yang adil. Maksudnya warga negara Indonesia harus berdaulat dengan hukum yang berlaku. Ketiga, terciptanya suasana yang rukun. Maksudnya di sini setiap warga negara tidak diizinkan mengambil tindakan yang menyimpang dari hak asasi manusia yang akan mengakibatkan perselisihan. Yang keempat, pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang lebih baik bagi warga negara maksudnya terwujudnya pendidikan yang terjamin untuk warga negara. Dan adapun hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara
serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.